Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk aljabar. Ini adalah materi bab 3 pada pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian bentuk aljabar. Yang kedua, unsur aljabar meliputi variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Ya, kita masuk ke sejarah aljabar dulu ya. Kata aljabar berasal dari kata aljabar yang diambil dari buku karangan Muhammad Ibnu Musa al-Hawarizmi pada tahun 750 sampai 850 Masehi, yaitu kitab Al-Jabar wal Muqabalah yang membahas tentang cara menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar. Al-Hawarizmi ini adalah ahli matematika, astronomi, dan geografi yang termasyhur. Beliau lahir di Hawariz, daerah Uzbekistan, dan wafat di Baghdad tahun 850 Masehi. Selain buku tentang aljabar, beliau bersama tim ahli geografisnya telah menghasilkan peta pertama dunia pada tahun 830. Ya, kita lanjut ke pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah penulisan matematis yang menggunakan huruf atau simbol tertentu yang terkait dengan operasi hitung. Contoh bentuk aljabar. Jadi pada kata kunci aljabar itu adalah menggunakan huruf atau simbol tertentu ya. Yang pertama, negatif 4x. Ya, x-nya ini di sini menggunakan huruf atau simbol. Yang kedua, 2x plus 3 atau 2x ditambah 3. 2x di sini ini yang menggunakan huruf atau simbol. Jadi bentuk aljabarnya seperti itu. Yang ketiga, negatif 5p dikurangi 6q. Ya, di situ juga ya menggunakan huruf atau simbol. Yang keempat, ada a ditambah 2b dikurangi 3c. Ya, di situ juga yang dikatakan contoh aljabar. Selanjutnya, unsur-unsur aljabar. Ada variabel ya. Unsur yang pertama ada variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga sebagai peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Jadi pada kata kuncinya adalah menggunakan huruf kecil. Tidak semua aljabar menggunakan X atau Y, tetapi boleh menggunakan huruf abjad. Yang penting hurufnya kecil. Contohnya yang pertama, kalau kita mau mencari variabelnya, yang pertama ada soal negatif 4Y, maka variabelnya adalah Y. Karena pengertian variabel itu sendiri adalah suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas ya. Selanjutnya yang B, 2x ditambah 3. Kalau kita lihat, maka variabelnya adalah x. Yang ke C, negatif 5p dikurangi 6q. Variabelnya adalah p dan q. Yang D, A plus atau A ditambah 2B dikurangi 3C. Kalau kita lihat lambang pengganti suatu bilangannya atau variabelnya A, B, dan C. Unsur yang kedua ada koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien yaitu bilangan atau angka pada variabel. Jadi yang menempel dengan variabel. Contohnya A, negatif 4Y. Koefisien dari Y adalah
yang nempel dengan variabel. Maka koefisien dari Y adalah negatif 4. B. 2X ditambah 3. Koefisien dari X adalah 2. C. Negatif 5P dikurangi 6Q. Koefisien dari P, berarti yang nempel dengan P ya, itu adalah negatif 5. Dan koefisien dari Q adalah negatif 6. Contoh soal yang D, A ditambah 2B dikurangi 3C, maka koefisien dari A adalah 1. Ya, untuk variabel A, di depan variabel tidak ada angka, tetapi memang sudah aturannya kalau misalkan ada variabel itu sendiri, berdiri sendiri, tidak ada angka, itu artinya di depan angka itu ada angka 1 tetapi tidak perlu ditulis. Jadi, koefisien dari A itu adalah 1. Koefisien dari B adalah 2. Koefisien dari C adalah negatif 3. Unsur yang ketiga pada aljabar yaitu konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta yaitu bilangan tetap atau suku yang tidak memiliki variabel. Contohnya, untuk yang pertama negatif 4Y. Kita lihat, di sini kata kunci konstanta berarti yang tidak memiliki variabel. Nah, maka untuk A itu tidak memiliki konstanta. Untuk yang B, 2X ditambah 3, maka konstantanya adalah 3. Yang C, negatif 5P dikurangi 6Q dikurangi 4, maka konstantanya atau yang tidak memiliki variabel itu adalah negatif 4. Yang D, A ditambah 2B ditambah 3C, kalau kita lihat maka tidak memiliki konstanta. Yang keempat, suku. Apa itu suku? Suku yaitu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kalau kalian bingung selisih itu apa? Selisih itu adalah pengurangan. Yang pertama, bentuk-bentuk aljabar seperti berikut. Yang pertama ada suku 1 atau suku tunggal. Contohnya 4A. Jadi tidak ada pemisah operasi jumlah atau kurang. Yang B 6AB kuadrat. Yang C negatif 5A kuadrat 2BC pangkat 3. Yang kedua ada suku 2 atau sering disebut dengan binom. Ya, contohnya 2A ditambah 10. Nah, itu dikatakan suku 2 karena bentuk aljabarnya itu dipisahkan atau ada pemisah itu tambah 2A ditambah 10. Jadi ada pemisahnya itu penjumlahan, maka itu ada 2 suku. Yang B, 6AB pangkat 2 ditambah 10A. Di situ juga ada pemisahnya yaitu jumlah. Kalau kita hitung berarti ada 2 suku. Yang C, negatif 5PQ pangkat 2 dikurangi BC pangkat 3. Jadi ada pemisahnya untuk bentuk aljabar, yaitu menggunakan operasi kurang. Nah, kalau kita hitung di situ berarti ada 2 suku atau binom. Yang ketiga ada suku banyak atau polinom, yaitu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Contohnya untuk yang pertama, 2A dikurangi 5AB ditambah 3C. Kalau kita lihat di sana ada 2 pemisah yaitu operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. 2A dikurangi itu sebagai pemisah, 5AB ditambah itu juga sebagai pemisah. Jadi kalau kita hitung berarti ada 3 suku atau suku 3.
Yang B, 6AB pangkat 2 ditambah 10A dikurangi 7BC ditambah 3C. Kalau kita lihat semuanya dipisahkan oleh operasi itu semuanya ada 4. Maka disebut sebagai suku 4. Yang ke C, 4A ditambah 6AB pangkat 2 dikurangi 5PQ pangkat 2 dikurangi BC pangkat 3 ditambah 4. Itu kalau kita lihat, kita hitung ternyata ada pemisahnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau pemisahnya 4, berarti kalau kita hitung semuanya sukunya ada 5. Sehingga disebut juga suku 5. Selanjutnya, ada 2 bentuk suku, yaitu yang pertama ada suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis yaitu jika suku memiliki variabel atau pangkat yang sama. Contoh suku sejenis yang pertama 4B dan 4B dan negatif 5B. Itu adalah contoh suku sejenis karena memiliki variabel dan pangkat yang sama. Yang B atau yang kedua, negatif 2PQ dan 4PQ itu memiliki variabel yang sama. Yang C, ada 3X pangkat 2 dan negatif 5X pangkat 2. Itu memiliki variabel sama dan pangkat yang sama, sehingga dikatakan suku sejenis. Yang kedua, ada suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis yaitu jika suku memiliki variabel dan pangkat yang tidak sama. Contoh suku tidak sejenis yaitu yang pertama ada 4A dan negatif 5B. Itu sudah kelihatan bahwa variabelnya berbeda sehingga dikatakan tidak sejenis. Untuk dan B dan C silahkan kalian cermati. Selanjutnya ada contoh soal. Kalian cari ya. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, jika ada soal seperti ini, negatif 4X dikurangi 12, maka kita bisa melihat variabelnya adalah X. Dan koefisien dari X adalah negatif 4. Dan konstantanya adalah negatif 12. Yang kedua atau yang ke B, 25 ditambah P ditambah 8Q, maka variabelnya adalah P dan Q. Koefisien dari P adalah 3. Jadi yang menempel dengan P ya. Dan koefisien lagi dari Q adalah negatif 8. Dan konstantanya adalah 25. Yang C, 4MN pangkat 2 dikurangi 9M ditambah 10. Kita bisa melihat variabelnya adalah MN kuadrat dan M. Koefisien dari MN pangkat 2 yaitu 4. Jadi angka yang menempel pada variabel. Dan koefisien dari M adalah negatif 9. Jangan lupa ya, jangan sampai kalian menulisnya hanya 9. Selanjutnya untuk konstantanya adalah 10. Contoh soal berikutnya yaitu kalian menentukan banyak suku dari bentuk aljabar berikut. Untuk yang pertama, negatif 4X ditambah 2Y dikurangi 4. Kalau kita lihat, kita hitung, maka untuk yang soal A memiliki suku 3. Yang B itu kalau kita lihat atau kita hitung ada 1, 2, 3, 4.
berarti memiliki suku 4. Yang C juga kita hitung memiliki 3 suku karena dipisahkan ya. Kita lihat ada pemisahnya ada 2, kita lihat berarti ada 3 suku. Berikutnya, tentukan suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar berikut. Yang A, 9K dikurangi 8M dikurangi 7KM dikurangi 13K. Yang termasuk suku sejenis atau yang sama dari variabel dan pangkatnya, maka yang sejenis adalah 9K dan negatif 13K. Dan untuk soal yang B, itu kalau kita lihat yang sejenis adalah 3P dan negatif 3P. Jadi yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Yang C, 2XY dikurangi 9X ditambah 7Y dikurangi 4XY. Itu yang sejenis yaitu 2XY dan negatif 4XY. Ya, contoh soal berikutnya. Tuliskan menggunakan variabel A tuliskan menggunakan variabel A setiap kalimat berikut. Yang pertama, 2 kali suatu bilangan ditambah 10 sama dengan 16. Nah, cara mengerjakannya kita jabarkan 2 kali bilangannya tadi diganti menggunakan variabel A. Berarti 2 kali A ditambah 10 sama dengan 16. Maka 2 kali A itu ketemunya 2A. Sehingga penulisannya 2A ditambah 10 sama dengan 16. Berikutnya, yang B, 3 dikurangi suatu bilangan sama dengan negatif 7. Jadi, kita menulisnya 3 dikurangi suatu bilangannya itu diganti A. Jadi 3 dikurangi A sama dengan negatif 7. Yang C, suatu bilangan ditambah 3 kali bilangan sama dengan 20. Kita jabarkan suatu bilangan ditambah 3. Maka suatu bilangannya menggunakan variabel A, yaitu A ditambah kurung buka 3 kali bilangan sama. 3 kali bilangan berarti A ditambah 3 kali A sama dengan 20. Maka penulisannya A ditambah 3A sama dengan 20. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.